Jadi teman-teman, mari kita siapkan hati kita satukan hati kita untuk kita memulai ibadah ini. Dan sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini, hari di mana Tuhan telah bangkit dari kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa atas hidup kami, sehingga kami bisa layak dan ada sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami bisa mengalami perjumpaan kami dengan Tuhan, dan lawatan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Roma 8 ayat 1-3. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging.
tercurah untuk menebus setiap kesalahan kami. Sungguh indah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Shalom. Roma 8 ayat 4 sampai 6 mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam roh dan bukan hidup dalam daging. Seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-6, yaitu karena keinginan daging adalah mati, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena itu saudara, mari kita sama-sama berjuang untuk hidup dalam roh dan terus mengantarkan Tuhan dalam hidup ini. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling dari selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Oh, dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Oh, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Oh, mari somebody ya, haleluya, haleluya. Tiada yang melebihimu ya Tuhan. Kuasamu tiada duanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, selalu dapat kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan.
satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu selamanya. Ku akan menyembahmu selamanya. Ku akan menyembahmu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan Kau atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan Kau atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
Iya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Mengucap syukur punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup Tuhan. Allah yang membangkitkan setiap kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you
you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Shalom yours. Welcome teman-teman di Pasca Yours tahun ini. Tema kita agak sedikit berbeda. Kita walaupun dengan online, kita percaya makna Pasca itu sungguh kita rasakan di tahun ini karena kebangkitan Tuhan sungguh bermakna bagi setiap kita sebagai orang percaya dan sebagai orang Kristen. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, His Spirit Awakening, yang akan diambil dari Roma 8 ayat 11. Nah, perkenalkan aku Priska sebagai moderator yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang spesial. Ada Paneli Sampelino. Shalom. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke talk show kita akan berdoa terlebih dahulu dan akan dibawakan oleh Paneli. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami yang berdosa ini, Tuhan tebus melalui karya Tuhan di kayu salib. Untuk itu, Bapa di surga, kami merespon itu dengan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu hari ini. Karena firman-Mu itu yang mengajar kami, menasehati kami, menegur kami, mendidik kami dalam kebenaran. Siapkan kami Bapa, dan kami minta Roh Kudus terus menolong kami, mengurapi kami, sehingga kami memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Priska bahwa tema kita kali ini adalah diambil dari Roma 8 ayat 11. Yuk kita sama-sama kita mau baca.
kita sama-sama baca gitu ya. Teman-teman di rumah boleh membuka Alkitab atau gadget tab-nya ya, dalam Roma 8 ayat 11. Mungkin Kak Priska bisa bantu baca. Ya, Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Ya, kita tadi mendengar bahwa jika Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian, itu juga Roh yang sama, yaitu Roh Kudus juga membangkitkan tubuh kita yang fana dari karya Roh Kudus. Teman-teman, saat ini tuh kita sedang merayakan pengorbanan, kematian, kebangkitan Tuhan di antara orang mati. Nah, jika Yesus tidak mati, tidak akan ada kebangkitan. Sebaliknya, jika kita tidak percaya adanya kebangkitan, sia-sia iman kita. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita nggak percaya Yesus bangkit, sia-sia iman kita. Atau dengan kata lain, nggak berguna iman kita. Ya, jadi mari kita benar-benar sama-sama merespon karya pengorbanan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh di Paskah kali ini. Kita ingat satu peristiwa pada bulan April tahun 2017, di mana seorang penumpang daripada pesawat United Airlines yang bernama Dr. David Chow itu dikeluarkan paksa di dalam pesawat karena dia diminta untuk berkorban, memberikan satu kursinya itu kepada awak kabin pesawat yang sedang bertugas. Tetapi Dr. David Chow tidak mau dan akhirnya dia ditarik, diseret keluar dari pesawat. Dan itu menyebabkan dia luka-luka gitu ya. Dari sini kita boleh melihat bahwa kita sebagai manusia disuruh berkorban menyerahkan satu kursi saja. Kita aja suka kesulitan memberikan itu. Nah, ada satu pribadi yang begitu berkorban luar biasa untuk kita, yaitu yang namanya Yesus Kristus yang rela berkorban, memberikan nyawanya untuk kita, mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semua yang berdosa. Nah, teman-teman, kiranya kita hari ini boleh mengingat kembali bahwa ada satu pribadi yang begitu peduli kepada kita. Kita ini banyak melakukan banyak dosa, kita masih jatuh dalam hal-hal yang gelap, tetapi Yesus datang kepada kita untuk menebus dosa kita melalui karyanya di kayu salib. Dan saat Yesus bangkit naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita dan memberikan kita satu janji bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menerima sebagai seorang ahli waris kerajaan surga. Itu yang ingin saya sampaikan secara singkat mengenai Roma 8 ayat 11, bahwa perlu kita ingat bahwa Roh Kudus membangkitkan Yesus di antara orang mati. Roh Kudus juga yang akan membangkitkan kita masuk dalam kekekalan Tuhan dan kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Oke. Nah, teman-teman tadi udah dengar ya, jadi bahwa sangat begitu penting peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Tuhan Yesus boleh bangkit telah menebus dosa kita, dan itu merupakan karya terbesar dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kali ini apa sih artinya kebangkitan Yesus Kristus bagi setiap orang percaya? Oke. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena biasanya kita tuh nggak terlalu peduli dengan hal-hal yang mengenai kebangkitan gitu ya. Kebangkitan Tuhan bagi orang percaya itu sebenarnya satu hal yang perlu kita ingat, bahwa itu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias, Yesus itu Raja. Jadi Yesus bukan Nabi, tetapi dia Mesias. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Ya, jadi
salah satu arti kebangkitan itu adalah menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang layak disembah. Yang berikutnya, Yesus itu bangkit, artinya adalah kebangkitan Yesus harus menjadi iman yang mendasar dalam kehidupan kita. Ya, karena sekali lagi kita ingat 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan kalau kita nggak percaya kebangkitan Tuhan, iman kita sia-sia. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah iman yang sangat mendasar bagi kita orang percaya. Yang berikutnya, kebangkitan Kristus itu merupakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Itu terdapat dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Jadi kebangkitan Kristus sebenarnya perlu kita kita syukuri karena itu merupakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Lalu pertanyaannya gini, banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Nah, itu yang perlu kita juga mampu untuk memahami ini gitu ya. Kenapa kok banyak orang menyatakan Yesus itu nggak bangkit gitu? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya sangat simpel. Ada di Alkitab dikatakan begini. Fakta yang sesungguhnya bahwa Yesus itu bangkit itu ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, fakta yang pertama adalah bahwa Yesus itu bangkit. Faktanya apa? Satu, kuburnya kosong. Ya, kuburnya kosong. Dalam Lukas 24 ayat 10 sampai 12, pada saat para perempuan itu datang untuk menggulingkan batu mau menengok makam Yesus, tidak melihat apapun, yang ada di situ adalah kain kafan. Ya. Lalu Petrus dan murid-murid yang lain juga datang dan melihat bahwa tinggal yang ada adalah kain kafannya aja. Jadi fakta membuktikan kubur kosong. Kalau ada teori lain mengatakan begini, oh iya, kubur kosong itu karena mayatnya dicuri oleh murid Yesus ataupun tentara Romawi, itu juga bisa kita sanggah melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pada saat para perempuan itu datang ke makam, ada malaikat yang ada di situ. Berarti nggak mungkin dong kalau mayat Yesus diambil oleh tentara Romawi atau oleh para murid Yesus. Yang berikutnya, ada teori juga mengatakan begini, bahwa itu murid-muridnya salah masuk kubur. Perempuan itu salah masuk kubur karena pada saat itu tempat banyak orang yang dikuburkan. Tetapi bisa kita sanggah juga bahwa buktinya adalah ada malaikat yang ada di situ, yang hadir di situ, gitu ya. Jadi itu yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah Yesus itu bangkit adalah Yesus menampakkan diri kepada para murid, baik itu di Emmaus, Betania, maupun ke banyak orang. Bahkan dikatakan ada hampir 500 orang yang ditemui Yesus dan melihat bahwa Yesus itu bangkit. Dan ada satu peristiwa unik juga yang melihat bahwa Yesus itu bangkit, lalu dia ikut makan bersama-sama dengan para muridnya. Bahkan Yesus meminta sepotong ikan goreng. Ya, itu membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Ya, itu teman-teman yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita ditanya apakah Yesus itu bangkit, Yesus bangkit. Dan itulah kemenangan kita sebagai orang Kristen. Oke, wah ini penjabarannya menarik banget ya teman-teman, dan sangat memberikan penjelasan bahwa nyata bahwa kebangkitan Tuhan itu nyata, bukan hanya di dalam teori saja, tapi ada di dalam kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit ya kan, karena basisnya itu dari Alkitab gitu. Nah, kalau ngomongin soal tadi bahwa tante sempat mention di awal bahwa di dalam Roma 8 ayat 11 itu kan Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus ya. Dan di dalam Kristenan kita mengenal yang ada yang dikatakan dengan istilah Trinitas, di mana ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Boleh nggak Pak Reni menjelaskan siapa itu Roh Kudus? Oke, baik. Sebelum saya menjawab, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya adalah satu, bahwa ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Lalu yang kedua, jika dunia mengatakan bahwa orang hidup itu dikatakan hidup kalau fisiknya itu masih bergerak,
bernapas, masih bekerja, itu dikatakan hidup. Tetapi di dalam Tuhan, manusia itu bisa dikatakan hidup tidak hanya sebatas karena dia punya fisik yang bergerak. Tapi ada satu unsur yang terpenting, yang baru dikatakan Tuhan bahwa kita punya kehidupan adalah kalau ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi tidak hanya unsur fisik, tetapi ada roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu yang dikatakan bahwa kita punya nilai hidup kalau ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Lalu siapa itu Roh Kudus? Kita nggak bisa lari dari sini ya. Di Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang lain. Jadi Roh Kudus itu penolong yang lain, atau dalam bahasa Yunani dikatakan adalah parakletos. Parakletos itu artinya adalah gini, pembela, pendamping, dan penasehat. Nah, lengkap ya. Bahwa Roh Kudus itu ternyata sang parakletos, yaitu seorang pembela, seorang pendamping, dan seorang penasehat. Yang ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16. Ya. Yang kedua, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu juga adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Kalau dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman, Yohanes 17 ayat 17, dan firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu ya Allah sendiri, gitu ya. Yang berikutnya, siapa itu Roh Kudus? Yang ketiga adalah Roh Kudus adalah penghibur yang menyertai kita. Yohanes 14 ayat 26. Nah, itu Kak Priska. Nah ini kalau kita kaitkan dengan anak-anak muda di saat sekarang, peranan Roh Kudus bagi setiap anak muda apa nih? Nah ini bagus nih pertanyaannya ya, karena kita suka melupakan ini nih ya, bahwa karya Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan anak-anak muda. Ya. Yang saya catat di sini, yang saya pelajari di sini juga ada beberapa karya Roh Kudus gitu ya dalam kehidupan kita. Tapi beberapa yang saya rangkum ya. Yang pertama, ya, apa peranan Roh Kudus buat anak muda? Yang pertama adalah mengingatkan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Kenapa mengingatkan? Karena kita itu suka terdistraksi dengan kesibukan. Ya, jadi kita lupa. Nah, Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu menginsapkan kita atas dosa. Yohanes 16 ayat 18. Contohnya begini. Kalau di dalam satu ujian kita dalam kelas itu semua nyontek, lalu kita ikut nyontek. Lalu ada suara yang mengatakan gini, jangan nyontek. Ya, karena nyontek itu satu perbuatan dosa gitu. Nah, itu artinya bahwa Roh Kudus sedang berkarya dalam hidup kita, mengingatkan kita bahwa menginsapkan kita akan dosa. Ya, itu maksudnya ya. Yang ketiga, Roh Kudus menyertai orang percaya. Itu peranan yang ketiga. Roh Kudus menyertai orang percaya. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau kita naik pesawat nih ya, kita percaya bahwa sang pilot bisa membawa kita dengan selamat. Nah, di sini juga dikatakan begini, bahwa Yesus menyertai kita, orang percaya. Harusnya kita jauh lebih percaya kepada sang pemilik kehidupan ini yang menciptakan kita, yang menciptakan segala alam semesta, yang menyertai kita sepanjang masa. Nah, ini adalah peranan Roh Kudus, menyertai orang percaya. Yang berikutnya adalah Roh Kudus menolong kita dalam berdoa. Roma 8 ayat 26. Yang berikutnya, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu yang Yesus katakan. Yang berikutnya, Roh Kudus juga memulihkan atau membaharui di dalam Titus 3 ayat 5. Yang berikutnya, Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Nah, ini biasanya berhubungan dengan begini teman-teman. Contohnya ya, kalau kita lagi kesulitan dalam memutuskan segala sesuatu, kita tuh harusnya bukan lari ke teman, bukan lari ke media sosial, tapi kita belajar untuk meminta pertolongan kepada Roh Kudus gitu ya, supaya dia Roh Kudus
menolong kita, memimpin kita dalam kebenaran, dalam memutuskan apa yang perlu kita putuskan. Yang berikutnya, peranan Roh Kudus yang berikutnya adalah Roh Kudus membuat kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus ini gimana contohnya? Maksudnya untuk menjadikan kita memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik kepada lingkungan kita sekitarnya. Yang berikutnya adalah Roh Kudus memimpin kita menghasilkan buah roh. Karena orang Kristen itu bisa dinikmati orang, bisa dilihat orang karena dari buahnya. Sama dengan pohon ara. Waktu pohon ara dijumpai oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ingin memakan buahnya dan buah itu nggak ada. Lalu Tuhan mengutuk pohon ara itu karena dia tidak berbuah. Sama dengan kita. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya pimpinan itu menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Itu Kak Priska. Oke, udah lengkap banget ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar mengenai peranan Roh Kudus sebagai kehidupan para anak muda. Nah, kali ini ngomongin soal identitas nih sebagai anak-anak muda. Mungkin banyak teman-teman juga yang merasakan bahwa identitas di zaman sekarang, beberapa anak itu merasakan krisis identitas. Sebenarnya gimana sih gambaran identitas? Bagaimana Tuhan melihat identitas kita sebagai anak muda, dan bagaimana sih anak muda menyikapi identitas yang dimana kita sebenarnya sebagai anak-anak Allah dan ahli waris? Tercatat dalam Roma 8 ayat 15 dan 16. Iya, jangan sampai kita gagal memahami identitas ya. Iya. Oke. Kalau kita bicara identitas di sini itu tuh tidak ada hubungannya dengan fisik atau apa yang kita tampilkan. Nggak ada hubungannya. Kalau kita bicara identitas tuh nggak ada hubungannya dengan fisik kita yang tinggi atau pendek, fisik kita yang gemuk atau kurus, atau kita mancung, atau identitas kita nggak ditentukan oleh tampilan kita harus pakai branded baru kita punya identitas. Enggak. Identitas kita sesungguhnya adalah yang ada di dalam Tuhan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Adalah sebagai anak-anak Allah, ya. Jangan sampai kita juga seperti seorang remaja yang bernama Max, berusia 25 tahun dari Brasil. Kalau kita tahu orang Brasil, berarti dia pasti berambut pirang, matanya lebar, berkulit putih gitu ya. Tetapi Max ini mengubah dirinya dengan operasi sampai 10 kali, melakukan operasi plastik sampai 10 kali untuk menyerupai orang Korea. Atau di dalam hal ini bisa disebut sebagai impersonator. Impersonator itu adalah istilahnya adalah meniru apa yang diidolakannya. Nah, si Max ini mengubah dirinya total menjadi orang Korea karena dia sangat mengagumi bintang-bintang dari Korea. Nah, apakah kita punya identitas seperti itu? Saya pikir tidak. Ya, karena di dalam Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti saat kita percaya kepada Tuhan, ya, kita diberikan identitas sebagai anak-anak Allah, gitu ya. Berarti identitas kita tuh nggak ada hubungannya dengan kita itu anak-anak dunia, tapi kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang menjadikan dirinya mempunyai garam dan terang dunia. Ya, itu salah satu ciri identitas sebagai anak-anak Allah. Dia menjadi garam dan terang dunia. Jadi perlu kita sadari bahwa kita ini bukan generasi micin ataupun apalagi generasi bucin. Ya, kita ini adalah generasi yang mempunyai garam dan terang. Anak-anak Allah yang mempunyai garam dan terang. Itu Kak Priska. Oke, jadi kita bukan generasi bucin atau mecin ya teman-teman ya. Jangan sampai jadi bucin gitu ya. Jangan sampai jadi bucin. Nah, kali ini tadi ngebahas lanjutannya identitas sebagai anak-anak Allah dan ahli waris. Gimana Kak? Nah, gini, kita harus belajar dulu gini. Apa sih yang dimaksud dengan ahli waris? Dalam kamus bahasa Indonesia, ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta yang berharga. Nah, salah satu contoh adalah gini. Siapa yang nggak tahu Paris Hilton? Ya kan? Semua orang pasti tahu Pak Paris Hilton. Paris Hilton adalah salah satu selebriti yang sangat kaya, dan kekayaannya itu diwarisi dari
kekayaan kakek neneknya gitu ya, Conrad Hilton yang memang mempunyai jaringan hotel Hilton di seluruh dunia gitu ya, hampir di 80 negara jaringan hotel Hilton ini berada, dan Paris Hilton mewarisi itu. Nah, gimana dengan kita? Apa yang kita warisi? Kalau Paris Hilton aja mewarisi harta daripada kakek neneknya gitu ya dalam jaringan hotel Hilton, kita bagaimana sebagai anak-anak Allah? Nah, kita juga punya warisan, yaitu warisan dari Bapa di surga, yaitu adalah janji-janji Bapa kepada kita. Itu Kak Rizka. Nah, hari ini ngomongin soal ahli waris nih, berarti Tuhan tuh memberikan Roh Kudus sebagai salah satu warisan ya kepada setiap anak muda. Warisan secara rohani ya, mungkin tadi Paris Hilton secara dunia ya, mungkin secara materi, tapi kita sungguh bersyukur teman-teman di mana Tuhan memberikan ahli waris yaitu Roh Kudus yang sifatnya tetap. Nah, untuk ngomongin tantangan terbesar sebagai anak-anak muda kebanyakan adalah malu nih bercerita atau berbicara tentang Tuhan di lingkungan teman-teman. Nah, gimana teman-teman di luar sana yang saat ini sedang mendengar bisa menginjili teman-teman di sekolah atau di sekitar? Jadi gini, sebenarnya pertanyaannya bukan soal malu sebenarnya, bukan malu bercerita, tapi kalau menurut saya justru pertanyaannya adalah gini, banyak orang yang tidak mau menginjili di lingkungannya, namanya itu bukan soal malu, tetapi lebih kepada takut, satu, tidak berani, dua, yang ketiga adalah zona nyaman. Zona nyaman dalam arti begini, yang penting kan aku udah selamat, bodoh amat dengan orang lain gitu. Biasanya begitu tuh. Jadi nggak ada hubungannya dengan malu sih sebenarnya. Tapi lebih kepada kita takut, tidak berani, zona nyaman karena kita takut dengan penerimaan atau dampak dari pemberitaan itu. Itu sih Kak. Nah, apakah dengan kita takut itu dalam menginjil? Apakah ada cara lain gitu ya? Oke, gini. Bagus banget itu pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau menginjili teman-teman kita di lingkungan sekolah, itu yang terbaik itu sebenarnya menurut saya loh ya. Yang satu, yang perlu kita ingat itu adalah satu. Kita ingat diri kita dulu nih. Diri kita ini adalah Injil yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Itu dulu yang harus kita ingetin. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah Injil yang terbuka, apa yang kita lakukan untuk bisa menginjili teman-teman kita di sekolah, di kampus, di lingkungan kerja kita? Satu adalah melalui perbuatan baik, ya. Karena itu yang lebih efektif. Melalui perbuatan baik kita kepada sekitar kita. Contohnya begini, contoh saat ujian, katakanlah saat ujian, keadaan itu memungkinkan kita untuk nyontek, karena ternyata di situ adalah jejaring nyontek, maksudnya berjejaring nyontek gitu ya, nyonteknya rame-rame gitu ya. Ada keadaan yang memungkinkan bahwa kita bisa nyontek karena dosennya nggak ada, karena gurunya nggak ada. Lalu apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Allah, sebagai anak muda yang beridentitas anak-anak Allah? Ya kita nggak ikut nyontek. Sebenarnya soal kecil tapi bisa merembet ke hal-hal yang besar gitu ya. Itu satu, kita nggak ikut nyontek. Dan saya percaya teman-teman kita yang melihat itu, dia melihat nilai yang berbeda dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua, misalnya kalau teman kita lagi galau, lagi bingung mau memutuskan sesuatu, kita datang menjadi pendengar yang baik gitu ya. Kita menghibur, kita menasihati, atau minimal kita ngomong gini, kamu sama aku tuh sama, kita sama-sama punya masalah, kita punya problem ya. Tetapi yang paling penting adalah saat kita punya problem, kita harus larinya kepada Tuhan. Nah, jadi meskipun kita nggak ngomong ayat ya, tetapi kehadiran kita itu menyampaikan nilai-nilai Injil itu menurut saya lebih efektif daripada kita ngomong-ngomong, percayalah Yesus Tuhan. Gitu. Daripada ngomong-ngomong begitu, lebih baik kita tunjukkan dengan perbuatan baik kita. Ini saya ada salah satu kesaksian ini. Ini kisah nyata benar yang terjadi gitu ya, dan saya melihat juga gitu ya. Ada seorang anak muda bernama Alfi. Alfi ini remaja SMA gitu ya. Dia mengikuti bimbel di satu tempat gitu ya. Nah, satu hari dia terkesima gitu ya, kagum ngelihat
ada sekelompok anak yang pakai seragam. Si Alfi ini seragamnya dari sebuah sekolah swasta gitu ya, sekolah swasta lah ya gitu. Dia melihat ada sekelompok anak muda rame-rame juga ngumpul gitu ya. Mereka juga di bimbel yang sama. Terus mereka itu waktu sebelum bimbel mulai, mereka tuh makan. Terus waktu makan mereka berdoa bersama-sama. Terus mereka tuh kompak gitu loh. Ayo kita berdoa yuk gitu. Ini udah mau mulai bimbelnya. Nah, Alfi ini yang terus-menerus melihat itu tuh heran gitu. Kok ada anak-anak muda seperti itu memulai segala sesuatu, bahkan mau makan pun mereka berdoa. Dan dia nggak lihat itu orang Kristen, tetapi dia melihat bahwa seragam yang dipakai ada tanda salib. Dari situ si Alfi ini tertarik gitu, kok bisa ya kayak gitu. Jadi dia akhirnya belajar mendalami dulu apa itu kekristenan, hanya gara-gara melihat peristiwa seperti itu. Nah itu teman-teman, menurut saya kita nggak perlu malu, kita nggak perlu takut, tapi tunjukkan dengan perbuatan baik kita, tunjukkan dengan karakter kita sebagai Injil yang terbuka dalam lingkungan sekitar kita. Lengkap banget teman-teman. Berarti balik lagi identitas kita sebagai anak muda, balik lagi seperti tadi jadi garam dan terang ya teman-teman. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman kita juga. Nah makanya nih ngomong kita kan sekarang, teman-teman yang dari tadi udah dengerin pasti udah tahu dong identitas kita sebagai anak-anak Allah dan ahli waris nih tentunya. Nah namun seringkali dalam kehidupan kita dihadapkan dengan banyak masalah gitu, bahkan juga pergumulan. Nah karena itu kan seringkali kompromi juga dengan dosa gitu ya. Karena ini bagaimana sih kita dapat bertahan dalam badai, mempertahankan iman dan berjalan dalam tracknya Tuhan. Oke. Aku jawab satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah gimana caranya bertahan dalam badai, gitu kan? Satu-satu dulu ya. Kalau kita ngomong bertahan dalam badai, menurut saya adalah kita juga harus berjuang, dan berjuangnya nggak pakai kekuatan sendiri, namanya juga badai ya. Jadi kita juga harus berjuang. Berjuangnya adalah dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Kan tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu penolong, gitu kan? Jadi kita juga harus meminta tolong kepada Roh Kudus. Kita nggak pakai perjuangan kita sendiri, nggak pakai kemampuan kita sendiri gitu ya. Dan misalnya kita punya kelemahan, punya dosa, misalnya kelemahan kita adalah kecanduan game, pornografi, seks bebas, ya kita harus berjuang mengalahkan itu dengan cara meminta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku ingin bebas dari dosa-dosa ini. Itu sih Kak. Jadi kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah satu kekuatan. Roh Kudus adalah yang mampu menolong kita melawan kuasa iblis, yaitu di dalam Lukas 10 ayat 19. Itu yang pertama ya Kak ya. Itu tadi bagaimana bertahan dalam badai. Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan iman. Ini banyak juga yang bertanya, gimana sih caranya mempertahankan iman di tengah segala zaman yang banyak menunjukkan skeptisisme gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus membaca firman Tuhan ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kita tetap di dalam track? Nah ini gimana caranya kita tetap di dalam track? Satu, kita harus terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Loh kok apa hubungannya? Nah kita harus belajar begini. Dalam Efesus 5 ayat 18 di situ dikatakan gini, kamu hendaklah senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Kata-kata ini tuh menggunakan present imperatif. Present imperatif itu berarti kalimat yang menunjukkan perintah, kalimat yang menunjukkan perintah dan penunjuk gitu ya, bahwa kita itu harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, otomatis hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti hidup kita tetap dalam track. Jadi, kalau kita mau tetap hidup di dalam track, gimana caranya? Ya, caranya adalah kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Seperti dalam Efesus 5 ayat 18. Nah, ini kalau bisa disimpulkan gitu ya, karena ini berarti dari
dari semua hal ini bahwa kita nggak, walaupun kita hidup di dunia, kita nggak boleh mengasihi dunia. Berarti karena kan bisa dibilang seperti tadi Karen dijelaskan bahwa kita anak-anak muda itu dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah dan ahli waris, apalagi kita sudah diberikan Roh Kudus, tentunya kehidupan kita, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan sejalan dengan tracknya Tuhan. Dan pastinya rencana Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan anak-anak muda yang sedang mendengar saat ini kalian. Karena ini tadi kan udah dibahas bagaimana tracknya ya, sesuai dengan track. dalam track. Nah sekarang kita kan hidup di dunia nih, apa sih artinya kita nggak boleh mengasihi di dunia? Ya memang kita nggak boleh mengasihi dunia, gitu ya. Ini bukan kata saya loh, ini kata firman. Di dalam firman dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan seisinya. Ya, jadi memang kita itu apapun yang terjadi tidak boleh mengasihi dunia. Meskipun kita itu masih nginjek dunia, kita tidak dibolehkan mengasihi dunia. Kenapa? Karena dunia ini sudah dipromosikan sebagai pemerintahnya setan, gitu ya. Sementara kita ini tidak di dalam pemerintahan iblis, gitu ya, tetapi kita adalah di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Jadi betul kita memang tidak boleh mengasihi dunia, karena dunia ini hanya mempromosikan tentang apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu Kak. Jadi choice is yours, gitu ya. Ada pilihan untuk kita. Apakah kita mau mengasihi dunia ini atau kita mengasihi kerajaan Allah. Oke, berarti balik lagi the choice is yours ya Kak ini. Setelah udah teman-teman dengar, banyak kesimpulannya adalah ya His Spirit awaken me ya, dimana kalau ada Roh Kudus bagi setiap kehidupan anak muda, tentunya hidup kita akan dibangkitkan dan kita akan menerima janji-janji Tuhan, yaitu menjadi anak-anak Allah dan penerima ahli waris. Nah teman-teman, pastinya teman-teman sudah banyak diberkati melalui talk show hari ini, dan biarlah itu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Karena ini punya pesan-pesan. Oke. Pesan saya cuma singkat supaya jadi tema yang mendalam buat teman-teman semua. Perjuangkan, karena hari ini kita banyak bicara tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah, ya. Perjuangkan identitasmu sebagai anak-anak Allah bukan dengan kekuatanmu, ya, tetapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita akan masuk dalam urapan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Oke, kita akan tutup ibadah ini, dan sebelum kita tutup dan terima berkat, kita nggak sanggup, kita nggak mampu kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, kita nggak sanggup, kita nggak mampu mengalahkan dunia ini tanpa pimpinan dari Roh Kudus. Yuk teman-teman, kita sama-sama kita angkat tangan kita fokus bahwa hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalankan identitas kita sebagai anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami butuh urapan-Mu, Pak. Kami butuh Roh-Mu yang memulihkan kami, membaharui kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan kami, Tuhan. Jika selama ini kami tidak memahami identitas kami asal-asalan dalam hidup, kami tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami mohon ampun Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan kami, dan saat ini kami siap menerima urapan-Mu Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang Roh Kudus Kau hadir di dalam kehidupan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Penuhi kami Tuhan dengan roh. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Sebagai satu keharusan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima urapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan. Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh. Shalom Sobat Yours, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah Paskah Yours pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman youth daerah yang sudah bergabung melayani bersama-sama dari Ambon, Tanah Toraja, Makassar, Lubuk Pakam, Pontianak, dan juga Jakarta. Terima kasih buat Kanini Sampilius sebagai narasumber dan juga Priska sebagai moderator. Pastinya kita sudah diberkati melalui sharing firman-Nya. Buat teman-teman yang mau mengikuti ibadah Yours setiap hari Minggu jam 2 siang melalui Zoom, info seputar ibadah dapat memfollow Instagram Yours di @yours_ind. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami di GBI Visi Pemulihan Official. Untuk teman-teman yang ingin menyalurkan persembahan, memberkati melalui persembahan, teman-teman bisa transfer ke rekening yang tertera di layar ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Yours, I am a living impact. Shalom. Kita akan masuk dalam doa berkat, teman-teman. Mari kita angkat tangan kita. Mari teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menerima urapannya. Kita percaya Roh Kudus dan firman-Nya yang membaharui kehidupan kita, memulihkan kita. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, dan kuasa Roh Kudus yang menjadikan kita saksi Kristus dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ibadah Paskah kita telah selesai teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom, kami Yours Ambon mengucapkan Selamat merayakan Paskah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Yours Visi Pemulihan Pontianak mengucapkan Selamat Hari Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Yours Saudara mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kami dari Yours GW Visi Pemulihan Lombok Bapak mengucapkan Selamat Hari Paskah. kiranya Tuhan selalu menyertai kita.